semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kelas kita tercinta. Sebelum semuanya dimulai, silahkan untuk salah satu ketua kelas pimpin berdoa ya. Silahkan ketua kelas siapa ya? Pimpin doa ya. Mulai. Terima kasih. Selanjutnya Ibu presensi ya. Apakah hari ini berangkat semua? Ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Rian. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke rangkaian acara kita atau kegiatan kita, kita ice breaking sebentar biar lebih semangat. Ya. Jadi kalian pernah dengar tepuk pagi? Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Baiklah. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Apakah semua sehat? Sehat. Quotes hari ini adalah yaitu mau mendengarkan? Bisa didengarkan quotes-nya? Motivasi atau kata-kata hari ini adalah hidup adalah bukan tentang menunggu badai berlalu. Ya. Atau menunggu sebuah datangnya pelangi. Tetapi hidup adalah tentang kita bagaimana bisa bertahan di tengah deras hujan dan badai. Bisa dimengerti enggak maksudnya apa? Maksudnya apa kira-kira? Ada yang bisa memahaminya? Jadi maksudnya adalah hidup itu semakin kesini semakin keras jika kita merasakan hal tersebut. Ya, kita sebagai manusia mungkin semuanya pernah merasakan yang namanya. Baiklah, untuk motivasi saya rasa cukup. Kita masuk ke rangkaian berikutnya yaitu silahkan diingat-ingat. Kita kemarin sudah mempelajari tentang materi apa ya? Artikel. Bagus, terima kasih Mas. Masih ingatkah pengertian artikel itu apa? Sebuah karya tulis yang berisi gagasan atau opini yang dikasihkan atau. Bagus, tepuk tangan untuk Mas Reza. Mas siapa namanya? Ya, Mas Sahrul. Ya, betul sekali. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang memahami apa itu teks artikel. Bisa kita lanjutkan ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan masih tentang artikel juga, hanya saja kita akan masuk ke dalam subbabnya, yaitu memahami unsur kebahasaan teks artikel. Ya, dalam hal ini memahami beberapa unsur teks artikel, unsur kebahasaan artikel. Jadi nanti kalian diharapkan untuk memahami unsur-unsur tersebut. Silahkan kalian cermati, ada berapa unsur kebahasaan teks artikel? Ada berapa? Ada 4 ya. Nah, silahkan. Mas, siapa ya? Mas Idam. Nomor 1 ada unsur apa Mas Idam? Kata keterangan, adverb, Iya.
Nomor 1 ada adverbia atau kata keterangan. Apakah ada yang tahu apa itu kata keterangan? Ya, kata keterangan adalah kata yang memberikan sebuah keterangan, biasanya ditandai dengan menggunakan kata biasanya, kemudian sebagian besar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini ada apa? Mas Reza? Konjungsi. Iya, betul sekali. Konjungsi atau yang disebut dengan kata hubung antar kalimat. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya konjungsi. Pasti di dalam sebuah teks-teks tertentu itu selalu terdapat konjungsi. Kemudian ketiga, minta tolong Mas Zikri. Poin ketiga apa itu, Mas? Betul sekali. Kosakata atau penggunaan diksi, penggunaan kata, ya. Nih, perbendaharaan kata-kata atau kosakata. Nah, di sini biasanya menggunakan sebuah istilah pada bidang tertentu. Misalnya, istilah dalam bidang kesehatan, ada yang bisa menyebutkan? Ayo. Ya, Mas siapa namanya? Iya, apa Mas? Vaksin. Betul atau salah? Betul sekali. Jadi istilah-istilah tersebut itu biasanya muncul pada teks artikel yang kita bahas ini. Gitu ya. Nah, keempat ada penggunaan kata rujukan. Silakan literasi, kalian bisa membacanya dan dipahami satu persatu. Bisa dilanjutkan? Ya, terima kasih. Nah, di dalam artikel ini ya, itu harus mencangkup kosakata yang menarik. Karena sebuah artikel itu ya bertujuan untuk memberikan sebuah informasi kepada pembaca. Seperti itu. Tetapi kalau di dalamnya tidak menarik, itu akan sedikit yang berminat untuk membaca. Misalnya seperti tadi. Ini ada sebuah contoh artikel yang bisa kalian simak atau bisa kalian baca. Berikutnya sebelum kita melanjutkan sampai sini, apakah ada pertanyaan? Ya, Mas Jauhar. Bagus, pertanyaan yang luar biasa. Jadi, apakah perbedaan artikel dengan teks lainnya atau dengan teks karya ilmiah sih, Bu? Kurang lebih hampir sama, tetapi masih ada perbedaannya ya. Jika artikel itu merupakan sebuah karya populer yang menggunakan bahasa menarik, bahasa yang sederhana, yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat semuanya dari kalangan pelajar, kalangan masyarakat umum, ya semuanya bisa memahami atau melihat artikel tersebut. Tetapi kalau untuk karya ilmiah itu biasanya hanya untuk kalangan tertentu, ya, untuk kaum intelektual, misalnya sarjana, dosen. Sampai sini jelas perbedaannya? Jelas. Terima kasih Mas Jauhar. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok diskusi hari ini. Ya, berikutnya akan saya bagikan lembar kerja atau lembar kegiatan. Nanti per kelompok saya berikan 1 LKPD dan kalian langsung mengerjakan di sini ya. Kelompok 1 adalah kelompok harimau. Ya, tulis nanti nama kelompok harimau gitu ya. Ya, silahkan kalian diskusikan dan analisislah unsur kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Itu sudah ada teksnya, kemudian kalian cari adverbianya apa, kemudian konjungsinya apa. Ya, langsung tulis di situ ya.
kalian diskusikan dan nanti dipresentasikan. Kadang-kadang henti-hentinya, tidak henti-hentinya. Boleh. Nah, ini ya boleh keterangan. Nah, saya masukkan ke sini. Kemudian konjungsi banyak sih, Mas. Adakah yang sudah selesai? Silakan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Biar adil, kita permainan saja ya. Saya putarkan sebuah lagu. Jadi jika nanti lagunya berhenti di kelompok tertentu, maka yang maju terlebih dahulu. Jadi nanti seharusnya ada bolanya, lempar bola, tapi saya ganti dengan spidol. Jadi nanti lempar spidolnya per kelompok ya. Ya. Dua konsumsi, satu terus, dua agar, tiga terus, empat mulai, lima jadi. Silakan jika ada yang ingin menanggapi atau bertanya, membuka sesi tanya jawab enggak? Ya, boleh. Silakan Mas. Istiqomah. Bertanya, adverbianya apa? Terima kasih luar biasa penampilan dari kelompok Harimau, presentasi awal yang baik ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Mas Istiqomah tentang adverbianya ada tidak begitu ya? Ya, jadi tadi yang sudah dikatakan oleh kelompok ini, tadi ada adverbia di sini ya, di paragraf 1. Tidak henti-hentinya boleh, ini boleh dikatakan sebagai kata keterangan atau adverbia. Nah, sebelum saya tutup, silakan kalian kerjakan di buku kalian masing-masing ke-5 pertanyaan ini. Ya, kalian tinggal jawab nomor 1 A, B, atau C, atau D. Udah ya, evaluasinya selesai untuk mengerjakannya ya. Ya, jadi itu adalah sedikit evaluasi pembelajaran kita tadi. Kemudian sebelum saya tutup, untuk pembelajaran berikutnya ada kita berjumpa kembali insya Allah besok pagi ya untuk pembelajaran yang kedua. Ya, nah silahkan kita simpulkan terlebih dahulu. Tadi kalian sudah belajar tentang apa ya anak-anak ya? Kita sudah belajar tentang unsur kebahasaan dalam artikel. Ada berapa unsurnya? 4. Kemudian refleksi hari ini untuk pembelajaran hari ini menurut kalian bagaimana anak-anak? Apakah menyenangkan? Atau membingungkan? Atau membuat pusing? Nah, silahkan nanti kalian tuliskan di secari kertas untuk pembelajaran hari ini seperti apa. Terima kasih untuk pertemuan kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Semangat terus untuk kalian semua walaupun cuaca agak mendung-mendung sadu ya. Ya, jadi untuk penugasan di rumah silakan kalian membaca buku teks halaman 87 tentang menulis teks artikel. Seperti itu ya. Jadi silakan kalian baca dan bersiap-siap untuk pertemuan kembali esok hari insya Allah. Pembelajaran hari ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Mas, anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.